Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang al-hukmu syar'i, yaitu hukum syar'i. Al-hukmu syar'iyu ialah hukum asy-syar'iyu yang bersifat syar'i. Apa definisi dari al-hukmu syar'i? Di sini al-musannif, yaitu Syekh Muhammad Hasan itu menyebutkan definisi al-hukmu syar'i yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Hajib. Arrafa mendefinisikan Ibnul Hajibi, siapa Al-Imam Ibnul Hajib, al-hukma syar'iyyah terhadap hukum asy-syar'iyyah yang bersifat syar'i, bi'annahu dengan sesungguhnya apa al-hukmu syar'i, khitabullahi ialah titah Allah atau firman Allah, al-muta'alliqu yang berkaitan bi'af'alil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan orang-orang mukallaf, iktidaan dengan tuntutan, au takhiran atau memberi pemilihan, au wad'an atau ketetapan. Wada' ini adalah ketetapan atau ketentuan. Jadi yang dinamakan al-hukmu syar'i itu adalah firman Allah, yang mana firman Allah ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Bentuk dari firman Allah ini, dari khitab Allah ini, baik berupa tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan, atau takhiran atau berupa memberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan, atau berupa ketentuan. Ketentuan maksudnya adalah ketetapan bahwa sesuatu ini menjadi sebab, sesuatu ini menjadi syarat, sesuatu ini menjadi mani, menjadi penghalang, sesuatu ini sah, sesuatu ini batil. Nah, ini adalah yang disebut dengan al-hukmu syar'i. Jadi al-hukmu syar'i itu adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan atau memberi pemilihan atau berupa ketetapan. Nah, sekarang akan menjelaskan secara terperinci definisi dari al-hukmu syar'i ini. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bi khitabillahi dengan firman Allah atau dengan titah Allah, kalamuhu ialah firman Allah, an-nafsiyu yang bersifat diri atau yang bersifat zat, al-azaliyu yang bersifat azali. Azali ini adalah mala awwalalahu, yang tidak ada awal. Jadi yang dimaksud dengan khitabullah di sini adalah firman Allah yang melekat pada zat Allah. Nah, kalamuhu an-nafsi ini sifatnya adalah azali. Artinya qadim, ya. Azali ini sama dengan qadim. Walaupun nanti di dalam ilmu kalam dibedakan antara azali dan qadim ini. Tapi untuk sementara kita katakan bahwasanya azali ini sama dengan qadim, yaitu mala awwalalahu, yang tidak ada awalnya. Nah, kalamullah ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan lafzi, kalamullah al-lafzi, yaitu yang sudah berupa huruf dan berupa suara, dan ini sebagiannya diwakili oleh Al-Quran. Dan ada yang kalamullah an-nafsi. Kalamullah an-nafsi ini adalah firman Allah yang melekat pada zat Allah.
Dan ini sifatnya adalah qadim atau azali. Sementara kalamullah al-lafzi ini hadis. Hadis. Jadi yang dimaksud dengan khitabullah di dalam definisi ini, yang dimaksud dengan khitabullah adalah firman Allah yang melekat pada zat Allah. Cuman bagaimana untuk mengetahui firman Allah ini? Yaitu dengan cara diwakili oleh Al-Quran. Kalamullah an-nafs ini berupa madlul, sementara Al-Quran berupa dalnya, berupa penunjuknya. Nah, Al-Quran ini menunjuk kepada kalamullah an-nafsi. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bihitabillahi dengan firman Allah atau titah Allah, kalamuhu ialah firman Allah an-nafsiyu yang bersifat zat atau diri, al-azaliyu yang bersifat azali, alladzi yang yadullu menunjukkan alaihi atas alladzi al-Qur'anu apa Al-Qur'an was sunnatu dan sunnah wal ijma'u dan ijma' wa ghairu dzalika dan selain hal tersebut Al-Qur'an was sunnah wal ijma' minal adillati dari dalil-dalil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-mukallaf? Di sini ada kata al-mukallafin. Apa yang dimaksud dengan orang mukallaf? Wa ammal mukallafu dan adapun orang mukallaf, bahwa maka ialah adapun al mukallaf al balighu ialah orang yang baligh atau yang dewasa, al aqilu yang berakal, alladzi yang balagatu sampai terhadap alladzi, ad da'watu apa dakwah, wa ta'ahhala dan layak siapa alladzi lil khitabi untuk khitab, untuk mendapat atau untuk menerima firman Allah, titah Allah, perintah Allah. Nah, ini yang disebut dengan orang mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan memiliki akal dan sampai kepadanya dakwah dan juga layak untuk menerima khitab. Jadi ada 4 kriteria untuk disebut dengan orang mukallaf, yaitu baligh, akil, alladzi balaghathu da'wah wa ta'ahhala lil khitab. Wa ala hadza dan atas dasar ini al-mukallafu fahuwal baligh ila akhirih fala yata'allaku maka tidak berkaitan al-khitabu apa khitab titah Allah firman Allah bisabi dengan anak kecil, maka khitabullah ini tidak berkaitan dengan anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil ini belum baligh. Nah, ini ya. Jadi muqabil lawan dari baligh ini adalah asabi, anak kecil. Walal majnuni dan orang gila. Kenapa orang gila? Karena orang gila ini tidak berakal. Nah, al majnun ini adalah muqabil dari al akil. Walasahi dan orang yang lupa. Walan naimi dan orang yang tidur. Nah, asahi dan an-naim la yata'ahhalani lil khitab. Ini tidak layak untuk menerima khitab. Sehingga asahi dan an-naim ini tidak disebut dengan orang mukallaf. Orang yang sedang lupa dan orang yang sedang tidur itu tidak disebut dengan al-mukallaf. Sehingga perbuatan-perbuatan orang yang lupa dan orang yang an-naim dan orang yang tidur ini tidak dikenai hukum. Kemudian di sini di dalam ta'rif ada kata iktidaan. Apa yang dimaksud dengan iktidha? Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bil iktidai dengan iktidha at-talabuh ialah tuntutan. Wa huwa dan adapun at-talab talabul fi'li ialah tuntutan melakukan, wa talabut tarki dan tuntutan meninggalkan. Wa kullun dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya talabul fi'li wa talabut tarki yang qasimu ialah terbagi apa kullun ila jazimi pada yang jazim tegas atau mantap wa ghairi jazimin dan tidak tegas atau tidak mantap. Jadi yang dimaksud dengan iktidha adalah tuntutan. Nah, iktidha ini
terbagi menjadi dua. Ada iktidha'ul fi'li dan ada iktidha'ut tarki. Iktidha'ul fi'li terbagi menjadi dua, ada jazim dan ghairu jazim. Nah, iktidha'ul fi'li al-jazim ini disebut dengan ijab. Sementara iktidha'ul fi'li al-ghairil jazim ini disebut dengan an-nadab. Kemudian iktidha'ut tarki al-jazim, iktidha'ut tarki ya untuk ini dulu pembagian dulu. Iktidha'ut tarki juga terbagi menjadi dua, ada yang al-jazim dan ghairul jazim. Iktidha'ut tarki al-jazim ini disebut dengan at-tahrim. Sementara iktidha'ut tarki ghairil jazim ini disebut dengan al-karohah. Sehingga ini ada 4 hukum. Lahir 4 hukum dari pembagian ini. Apa itu? Yaitu al-ijab, yang kedua adalah an-nadab, yang ketiga adalah at-tahrim, yang keempat adalah al-karohah. Wa ammat takhiru, dan adapun at-takhir, di dalam definisi ada kata au takhiron. Apa yang dimaksud dengan at-takhir? Wa ammat takhiru, dan adapun at-takhir memberi pemilihan, fahuwa maka ialah adapun at-takhir, at-taswiyatu ialah menyamakan, baina janibail fi'li di antara dua sisi melakukan, wa tarki dan meninggalkan, wahia dan adapun at-taswiyah al-ibahatu ialah al-ibahah. Jadi at-takhir ini artinya memberi pemilihan antara melakukan dan meninggalkan. Sisi melakukan dan sisi meninggalkan ini setara, posisinya setara. Melakukan boleh, tidak melakukan boleh. Nah, posisinya setara. Nah, ini kemudian disebut dengan al-ibahah. Disebut dengan al-ibahah. Sehingga dari kumpulan yang barusan itu, yang sudah 4 itu, ya, lahir 4 hukum, ditambah dengan al-ibahah, ini menjadi 5. Yang pertama adalah al-ijab, yang kedua adalah an-nadab, yang ketiga adalah at-tahrim, yang keempat adalah al-karohah, yang kelima adalah al-ibahah. Kemudian, di sini ada kata awad'an di dalam definisi. Apa yang dimaksud dengan al-wada'? Wa ammal wad'u, dan adapun al-wada', ketetapan, fal muradu maka ialah adapun yang dimaksudkan bihi dengan al-wada', ma adalah sesuatu, wada'ahu yang menetapkan hu terhadap ma, asyari'u siapa syari'? Syari' ini adalah Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh. Asyari'u siapa syari'? Pembuat syariat. Min sababin, berupa sebab, au syartin atau syarat, au mani'in atau penghalang, au ghairi dalika atau selain sabab, syarat, mani, mimma yaitu dari mimma ialah di antara sesuatu, penjelasan, saya yang akan datang, tafsiluhu apa perinciannya, ma mimma yaitu sebagian di antara sesuatu, saya yang akan datang, tafsiluhu apa perinciannya, ma. Jadi yang dinamakan wada itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syari untuk dijadikan sebab, syarat, mani, sahih atau batil. Artinya syari menetapkan ini sebagai sebab, syari menetapkan ini sebagai syarat, syari menetapkan ini sebagai mani. Nah, ini disebut dengan al-wada', ketetapan. Wabinaan ay ibni binaan. Wabinaan, dan dengan berdasarkan ala hadza, atas ini, al-madhkur, ya, al-madhkur yang di atas itu, penjelasan yang di atas. Wabinaan, dan dengan berdasarkan ala hadza, atas ini al-madhkur, faqad qassama maka sungguh telah membagi al-usuliyuna siapa ulama usul,
al-hukma syar'iyyah terhadap hukum asy-syar'iyyah yang bersifat syar'i ila qismaini pada dua bagian. Awwaluhuma adapun pertama keduanya qismaini hukmun syar'iyyun ialah hukum syar'iyyun yang bersifat syar'i, taklifiyun yang bersifat pembebanan. Jadi taklifiyun ini bersifat pembebanan. Wasanihima dan adapun keduanya kisma ini hukmun ialah hukum syar'iyun yang bersifat syar'i, wad'iyun yang bersifat ketetapan. Jadi dari definisi hukum syar'i di atas ini kemudian ditarik pembagian hukum syar'i. Bahwasanya hukum syar'i ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hukmun syar'i taklifi, yaitu al-ijab, an-nadab, at-tahrim, kemudian al-karohah, kemudian al-ibahah. Ini disebut dengan al-hukmu syar'i at-taklifi. Kemudian yang kedua disebut dengan hukmun syar'i wad'i. Apa itu? Ada 5. Pertama disebut dengan sebab, kedua disebut dengan syarat, ketiga disebut dengan mani, keempat disebut dengan sihah atau sahih, yang kelima disebut dengan fasad atau fasid. Nah, fasid ini juga dikenal dengan batil atau butlan. Nah, ini adalah pembagian dari al-hukmu syar'i secara umum, yaitu terbagi menjadi dua. Ada hukmun syar'i taklifi dan ada hukmun syar'i wad'i. Dan masing-masing akan dijelaskan secara terperinci. Insyaallah akan dijelaskan, dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.